Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di hadirat-Mu, anugerah kasih sayang Tuhan kembali kami terima dan sungguh merasakannya dalam hidup kami, sukacita, damai, sejahtera, kekuatan, kesehatan, kecukupan Tuhan selalu anugerahkan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Allah atas kasih setiamu bagi kami umat kepunyaan-Mu. Sebelum melakukan tugas aktivitas, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karenanya urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mengerti dan mampu mempedomani firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Matius 22 ayat 31 sampai 32. Tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah kepadamu ketika Ia bersabda, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub"? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, melalui bacaan ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah orang hidup, bukan orang mati. Saya kembali menyapa kita, Shalom. Bapak Ibu Saudara jemaat yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, banyak orang hidup dengan ketakutan. Takut masa depan, takut kematian, takut kehilangan, dan takut yang lain-lain. Saudara-saudara, bahkan di zaman Yesus, kelompok Saduki tidak percaya kebangkitan. Mereka sampai mencoba menjebak Yesus dengan pertanyaan tentang kehidupan setelah kematian. Namun Yesus menjawab dengan tegas, yaitu Allah bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Saudara-saudara, ini bukan hanya perdebatan teologi. Ini bahkan menyangkut penghargaan hidup kita hari ini. Karenanya, melalui bacaan firman Tuhan bagi kita hari ini, setidaknya ada dua hal penting untuk kita renungkan bersama, yaitu satu, Allah setia melampaui kematian. Yesus kita melihat dalam bacaan ini, saya berharap kita membaca mulai dari ayat sebelumnya dalam perikop ini sehingga nanti utuh dia. Sekali lagi, yang pertama, Allah setia melampaui kematian. Kita melihat Yesus mengutip firman Tuhan, "Aku adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub." Kalau kita memperhatikan di sini, dikatakan bukan "aku dahulu adalah", ya. "Aku dahulu adalah" bukan. Ya, tetapi di sini kita melihat "aku adalah". Jadi kalau kita melihat dalam konteks aslinya, ya, ketika kita menggali bagian ini, di sana menggunakan present tense. Ya. Jadi di sini kalimatnya bukan "aku dahulu adalah", bukan. Tetapi di sini dikatakan "aku adalah". Artinya Abraham sudah meninggal secara fisik. Betul ya? Ishak sudah meninggal, Yakub sudah meninggal. Namun Allah tetap menyebut dirinya sebagai Allah mereka. Ini menunjukkan bahwa hubungan Allah dengan umatnya tidak berhenti saat kematian. Bahwa Allah setia sampai kekekalan. Karena itu, sebagai umat kepunyaan Allah, marilah kita percaya sungguh bahwa saat kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita tetap punya pengharapan.
bahwa ketika hidup kita tidak berakhir di kubur. Saya ulang, marilah kita percaya sungguh bahwa hidup kita tidak berakhir di kubur. Ada kehidupan setelah itu. Mari kita percaya sungguh bahwa Tuhan memegang hidup kita sekarang dan selamanya. Jadi di situ kebenaran firman Tuhan sangat terbuka. Ya. Ketika tadi Yesus berkata, "Aku adalah Allah Abraham." Dia mengutip firman Tuhan itu, "Aku adalah Allah Abraham." Ya. Jadi sekalipun Abraham, Ishak dan Yakub sudah meninggal, namun Allah tetap ada. Karena itu sebagai umat kepunyaan Allah, marilah kita percaya sungguh yang tadi saya katakan, bahwa saat kita kehilangan orang kita kasihi, kita tetap punya pengharapan. Marilah kita percaya sungguh bahwa hidup kita tidak berakhir di kubur. Marilah kita percaya sungguh bahwa Tuhan memegang hidup kita sekarang dan selamanya. Poin kedua, Allah menginginkan hubungan yang hidup. Ketika kita sebagai umat kepunyaannya, Dia adalah Allah yang hidup. Karena itu, poin kedua ini penting. Yesus tidak berkata bahwa Allah adalah konsep atau ide. Yesus berkata Allah adalah Allah Abraham. Allah yang punya hubungan pribadi. Artinya, Allah mengenal nama kita. Allah berjalan bersama kita. Dan Allah terlibat dalam hidup kita. Karena itu bagian kedua ini, marilah kita renungkan dan kiranya kita dapat menyadari betul bahwa Allah bukan Allah orang mati. Bukan iman yang mati. Bukan ibadah yang mati. Dan bukan juga hati yang dingin. Ya. Yang Allah kehendaki dari kita umat kepunyaannya adalah hubungan yang hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jemaat yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah kita hari ini. Ia Allah yang hidup, yang memberi hidup dan yang menjanjikan hidup kekal. Oleh karena itu, pada bagian yang kedua ini, marilah kita pertama percaya kepada Tuhan yang hidup, kedua menjalani iman yang hidup, ketiga membawa pengharapan hidup kepada dunia. Kenapa? Karena Allah kita bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu, menguatkan hati dan iman kami, karena Engkau, ya Allah kami, bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Engkau selalu ada, Engkau hadir, Engkau menyertai dan memberkati kami. Karenanya, biarlah kami dapat berupaya keras untuk membangun hubungan yang hidup dengan-Mu, ya Allah yang hidup. Biarlah kami tetap percaya kepada-Mu, menjalani iman yang hidup, dan diberi kekuatan, tuntunan oleh Tuhan untuk dapat membawa pengharapan hidup kepada dunia. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga. Hamba berdoa untuk jemaat yang saat ini dalam pergumulan beban berat, sakit penyakit. Hadirlah Engkau ya Tuhan, memberkati, memberikan kesehatan, melegakan hati yang sedang berat. Dan bagi yang bekerja, Tuhan kiranya memberkati, membuat berhasil. Sukacita, damai sejahtera-Mu ya Allah yang melampaui segala akal manusia itu. Itulah yang menaungi dan menuntun membawa kami pada pengalaman iman yang luar biasa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.